Selamat siang peserta didik baru SMA Negeri 10 Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Saya Lulu Apsari SPD. Saya memegang 2 jabatan di SMA Negeri 10 Palangkaraya ini. Pertama, saya adalah pendidik mata pelajaran kimia, dan saya juga memegang jabatan tambahan atau tugas tambahan, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sehingga saya diberikan juga tugas untuk memberikan pemahaman mengenai kurikulum 2013 yang dijalankan di sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Mengapa materi kurikulum ini penting kami sampaikan? Karena siswa semua yang notabene terdaftar sebagai siswa baru di SMA Negeri 10 Palangkaraya, kalian baru saja menyelesaikan pendidikan kalian di sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah pertama atau SMP, kalian mungkin mengikuti proses belajar mengajar dengan kurikulum yang sedikit berbeda dengan di sekolah menengah atas. Walaupun menggunakan istilah yang sama, yaitu kurikulum 2013, tetapi ada hal-hal mendasar yang penting untuk kalian pahami sebelum kalian mengikuti proses belajar mengajar di SMA, terutama di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Pengertian kurikulum itu adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, dengan komponen yaitu memuat tujuan, yaitu hasil yang diharapkan dari proses belajar mengajar, memuat isi atau materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan, memuat juga strategi pelaksanaan, yaitu metode, pendekatan, serta peralatan dalam proses pelaksanaan kurikulum agar tujuan dapat tercapai, dan juga memuat evaluasi, yaitu penilaian ketercapaian tujuan dan efektivitas kurikulum dalam proses belajar mengajar untuk menentukan kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, atau diperbaiki agar lebih baik lagi. Manfaat kurikulum itu sendiri adalah mengarahkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Di SMA Negeri 10 Palangkaraya, kita menerapkan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu di SMA Negeri 10 Palangkaraya itu memuat tentang tujuan implementasi kurikulum sendiri, membaca, memahami, dan sharing sesama guru, serta kita akan memahami tentang SKL, standar kecerdasan lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan struktur kurikulum itu sendiri. Di SMP mungkin kalian mengikuti beberapa mata pelajaran yang seperti IPS misalnya, menggunakan kata terpadu. IPA menggunakan kata terpadu. Jadi kalian mengenal mata pelajaran IPS terpadu dan IPA terpadu. Nah, itu sedikit ada perubahan atau perbedaan di sekolah menengah atas. Ya, jadi istilah terpadu itu sudah tidak ada lagi, karena kalian nanti akan mempelajari mata pelajaran IPS maupun IPA serta bahasa itu spesifik, lebih rinci lagi. Ya, jadi di kelas 10 ini kami mulai dengan membagi berdasarkan minat kalian terhadap mata pelajaran apa yang ingin kalian lebih pelajari. Kalau dulu namanya jurusan, sekarang istilah jurusan diganti dengan kata peminatan.
Makanya kemarin beberapa minggu yang lalu tim dari PPDB, ya, tim pelaksana PPDB melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu tes peminatan. Jadi kalian, kenapa harus ada tes peminatan? Karena pembagian kelas kalian itu berdasarkan minat kalian. Jadi kalian ingin mempelajari kelompok matematika dan ilmu-ilmu alam, maka kami masukkan atau kami arahkan untuk memilih peminatan MIPA. Tapi kalau kalian lebih berminat untuk memahami tentang ilmu sosial, maka kami arahkan untuk memilih peminatan ilmu sosial. Jika kalian lebih memilih untuk mempelajari tentang ilmu bahasa dan budaya, maka kalian akan diarahkan untuk memilih kelompok ilmu bahasa dan budaya atau IBB. Nah, di SMA Negeri 10 ada 2 kelompok peminatan. Kelompok peminatan MIPA dan kelompok peminatan IPS. Bukan berarti kami tidak ingin membuka kelompok peminatan IBB, tetapi karena kita masih belum memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan peminatan IBB itu, misalnya kita masih belum mempunyai les bahasa dan guru bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita masih belum memiliki. Jadi kelompok peminatan IBB masih belum bisa diselenggarakan di SMA Negeri 10. Nah, peminatan MIPA itu kalian lebih spesifik mempelajari matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan kelompok ilmu sosial atau IPS kalian lebih diarahkan untuk mempelajari geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Jadi itu 4 mata pelajaran wajib di peminatan yang wajib untuk kalian pelajari, yang utama untuk kalian pelajari. Jadi nanti pembagian jam pelajarannya, ya, JP-nya itu berbeda-beda untuk masing-masing minat yang kalian pilih. Berbeda dalam artian walaupun jam pelajarannya sama, tetapi lebih kepada minat kalian untuk mempelajarinya. Jadi apa perbedaan kurikulum di SMP dengan di SMA? Yaitu tadi, di SMP kalian masih belum mengenal istilah peminatan, sedangkan di SMA ada istilah peminatan. Dan hasil dari tes peminatan kalian yang sudah kami selenggarakan kemarin itu dapat kami umumkan nanti setelah kegiatan MPLS ini berakhir. Apa yang harus kita persiapkan dalam kurikulum 2013 itu sebenarnya? Ya, seperti tadi saya sudah memberikan sedikit perbedaan. Kalau di SMP kalian belajar tentang IPA terpadu atau IPS terpadu, sedangkan di SMA tidak ada lagi menggunakan kata terpadu. Artinya IPA itu langsung dibagi spesifik per mata pelajarannya. Jadi di SMP kalian hanya mengenal IPA terpadu, di SMA IPA terpadu itu adalah mata pelajaran yang kalian pelajari. Di IPA itu adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi lebih spesifik ke mata pelajarannya. Sedangkan di IPS kalian akan mempelajari tentang ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Jadi itu yang membuat istilah terpadu itu tidak ada di SMA. Pendekatan pembelajaran dan bahan ajar di SMA juga memacu kepada 4 kompetensi inti, ya. Kompetensi inti itu sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan.
yang itu nanti akan dapat kalian lihat di LCK, lembar capaian kompetensi, atau yang dulu kita sebut sebagai raport ya. Jadi sikap religius, sikap sosial, pengetahuan dan penerapannya atau psikomotornya itu dapat kita lihat di LCK atau raport kita. Struktur kurikulum pendidikan di kurikulum 2013 itu dibagi atas mata pelajaran kelompok. Jadi mata pelajaran kelompok itu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, kelompok A itu adalah ada 6 mata pelajaran di kelompok A, yaitu kelompok wajib namanya. Artinya semua jenjang kelas, semua peserta didik akan menerima materi sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing, tetapi ini terus ada sampai kalian lulus dari sekolah menengah atas. Jadi kelompok wajib itu ada 6, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, jadi ada 6. Ingat, untuk peserta didik yang memilih kelompok peminatan IPS nanti akan bertemu 2 istilah mata pelajaran sejarah. Ya, yang pertama sejarah Indonesia itu di kelompok wajib, dan sejarah yang di kelompok peminatan nanti. Jadi ada 2 mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah. Kalau sejarah wajib itu masuk di kelompok peminatan IPS. Jadi ulangi, kelompok A semua peserta didik yang memilih peminatan IPA maupun IPS akan menerima 6 mata pelajaran wajib dari kelas 10 sampai kelas 12, tetapi dengan jumlah jam pelajaran yang tetap ya. Jadi jumlah jam tatap mukanya tetap per minggunya. Pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam pelajaran per minggu dari kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 jam per minggu. Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran per minggu. Matematika Pendidikan agama 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia 4 jam pelajaran per minggu. Matematika 4 jam pelajaran per minggu. Sejarah Indonesia 2 jam pelajaran per minggu, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran per minggu. Yang kedua namanya kelompok B. Ada 3 mata pelajaran kelompok B, dan ini juga wajib kalian ikuti, baik itu peminatan IPA maupun peminatan IPS. Jadi kelompok B itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Jadi ada kelompok B, ada 3 mata pelajaran dengan jam pelajarannya seni budaya 2 jam pelajaran per minggu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran per minggu, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran per minggu. Jadi di kelompok wajib kalian menerima 24 jam pelajaran per minggu untuk kelompok wajib. Selanjutnya kelompok C adalah kelompok peminatan. Jadi kelompok C adalah kelompok peminatan sesuai dengan peminatan yang kalian pilih masing-masing sesuai minat dan bakat kalian. Yang pertama peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam atau peminatan MIPA. Ada 4 mata pelajaran yang wajib kalian ikuti. Matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dengan jumlah pelajaran per minggunya berbeda untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
Matematika 3 jam per minggu. Jadi matematika 3 jam pelajaran per minggu untuk kelas 10. Tetapi kelas 11 dan kelas 12 itu 4 jam pelajaran per minggu. Biologi 3 jam pelajaran per minggu di kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran per minggu. Demikian juga fisika dan kimia. Di kelas 10 3 jam pelajaran per minggu, tapi di kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran per minggu. Peminatan ilmu-ilmu sosial atau peminatan IPS itu ada 4 mata pelajaran: geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dengan jumlah jam pelajaran kelas 10 3 jam pelajaran, sedangkan kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran per minggu. Apalagi yang membedakan kegiatan belajar mengajar kalian di SMP dan di SMA? Di SMA dikenal mata pelajaran pilihan atau lintas minat atau pendalaman minat. Jadi di SMA kalian ada nanti mata pelajaran pilihan lintas minat atau pendalaman minat. Jadi yang siswa yang berada di kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA itu boleh memilih satu mata pelajaran peminatan di ilmu-ilmu sosial dan di ilmu bahasa atau budaya. Ya, jadi di kelas 10 ada 2 mata pelajaran lintas minat. Bisa dipilih dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu bahasa bagi siswa di peminatan MIPA. Jadi kalian yang belajar di kelompok peminatan MIPA selain belajar matematika, biologi, fisika, kimia, dan 9 mata pelajaran wajib tadi, kalian memilih 2 mata pelajaran lintas minat. Boleh diambil dari ilmu sosial, boleh diambil dari ilmu bahasa. Jadi di ilmu sosial itu boleh kalian pilih apakah kalian memilih geografi, sejarah, sosiologi, atau ekonomi. Serta di ilmu bahasa kalian boleh memilih bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Nanti kalian akan kami bantu untuk memilih mata pelajaran lintas minat. Kalian naik ke kelas 11, dipertahankan 1 mata pelajaran lintas minat tersebut. Contoh, siswa yang berada di peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam memilih 2 mata pelajaran lintas minat waktu duduk di kelas 10. Geografi misalnya dan bahasa dan sastra Inggris misalnya kelompok lintas minatnya. Nah, nanti kalian peserta didik di peminatan MIPA waktu naik ke kelas 11 mempertahankan 1 dari 2 mata pelajaran lintas minat tersebut. Kalian mempertahankan geografinya saja atau bahasa dan sastra Inggris saja. Ya. Nanti kalian juga akan kami bantu melalui guru BP BK kalian, ya, guru bimbingan peminatan dan bimbingan konseling kalian, supaya kalian bisa mengetahui mana yang harus kalian pertahankan. Jadi itu utamanya untuk perbedaan kurikulum 2013 di SMP dan di SMA. Ya, jadi pertama ada mata pelajaran kelompok wajib A dan wajib B serta kelompok C peminatan. Jadi ditambah dengan 1 mata di kelas 10 2 mata pelajaran lintas minat dan di kelas 11-12 1 mata pelajaran lintas minat. Ya, jadi jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam 1 minggu yang harus kalian tempuh di kelas 10 itu ada 42 jam mata
mata pelajaran. Di kelas 11 ada 44 jam mata pelajaran dan di kelas 12 ada 44 jam mata pelajaran dengan durasi 1 jam pelajaran itu 45 menit. Jadi durasi 1 jam pelajaran itu 45 menit. Jadi itu untuk kurikulum 2013 yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kami akan selalu memberikan pemahaman tersebut selama kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kalian tidak asing lagi dengan istilah-istilah di sekolah menengah atas yang kalian ikuti nanti proses pendidikannya. Materi terakhir yang Ibu sampaikan dalam kegiatan MPLS modal daring ini adalah panduan pembelajaran jarak jauh yang terpaksa kita lakukan karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi Kementerian Pendidikan sudah membuat panduan pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan semangat merdeka belajar, ya, di panduan ini disampaikan kepada kalian karena kita mungkin masih berada di masa pandemi ini, sehingga dengan sangat terpaksa kegiatan belajar mengajar kita tidak dapat kita laksanakan secara tatap muka langsung, tetapi melalui moda jarak jauh. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa kita disarankan untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Karena nanti ada beberapa kegiatan belajar mengajar yang terpaksa kita lakukan dengan cara online. Kita juga dapat memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah, serta memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus memberi skor atau nilai secara kualitatif. Nah, bagaimana cara terutama di SMA Negeri 10 Palangkaraya memberikan kegiatan belajar jarak jauh ini? Jadi kita menggunakan fasilitas internet seperti moda yang ditawarkan selama ini, ya. Jadi ada beberapa skenario yang sudah kami buat, yaitu skenario A dan skenario B. Jadi skenario A adalah bagaimana kami menyusun program kegiatan belajar jarak jauh ini, ya, melalui fasilitas-fasilitas yang telah ada yang berbasis internet. Bisa melalui media audio, radio, video, televisi, komputer, dan berbasis telepon. Kita juga lebih banyak nanti menggunakan chat WhatsApp, ya, karena itu yang lebih familiar mungkin dengan kondisi dan situasi keadaan seperti sekarang ini. Jadi anak-anak peserta didik, kami mohon untuk kalian selalu mengikuti proses belajar mengajar, karena nanti
terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020, kegiatan belajar mengajar itu sudah efektif kita laksanakan. Nanti melalui chat WhatsApp group yang sudah kami buat, kami akan memberikan jadwal pelajaran yang akan kalian ikuti dari rumah saja. Jadi kami sudah membuat jadwal pelajaran, dan itu kami akan guru-guru yang sudah ada di SMA Negeri 10 Palangkaraya ini akan memberikan materi pelajarannya melalui berbagai macam moda daring yang sudah disiapkan, yang kami usahakan untuk dapat kami informasikan kepada kalian. Jadi media dan sumber belajar daring sebagaimana sudah Kementerian Pendidikan sediakan adalah bisa melalui portal Bersama Hadapi Corona, bisa melalui rumah belajar dan Pusdatin Kemendikbud, bisa melalui TV edukasi Kemendikbud, juga melalui pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Semolek Kemendikbud. Ada laman guru berbagi, si ajar oleh Semolek Kemendikbud, aplikasi daring untuk paket ABC, suara membaca digital, suara edukasi tatap muka daring melalui program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud, dan program belajar di TVRI, Televisi Republik Indonesia. Nah, bagaimana kami nanti melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu akan kami informasikan, makanya kami minta supaya siswa-siswa semua supaya tetap mengakses pelajaran yang telah kami siapkan. Nanti kami akan meminta kalian untuk menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik, kita bekerja sama dengan baik, dan kami akan memberikan mungkin tugas dan sebagainya yang akan kami sampaikan melalui media online. Untuk kegiatan evaluasi ya di sekolah menengah atas itu kita bisa melalui beberapa macam proses penilaian. Yang pertama bisa melalui penilaian harian, penugasan, dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Ya, kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kita laksanakan dengan tatap muka langsung, sehingga kesulitan kalian dalam belajar dapat kita atasi bersama-sama. Ya. Berikut saya akan memperkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Yang pertama, Dr. Andes Haji Katabi MPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 10 Palangkaraya. Sekaligus beliau akan mengajar mata pelajaran sosiologi. Dulu Apsari SPD, saya sendiri akan mengajak kalian mempelajari ilmu pendidikan kimia. Ya, jadi saya juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ibu Luciani SPAK, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Beliau akan membimbing kalian mempelajari pendidikan agama Kristen. Ibu Nomeri SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan sejarah. Ibu Yunita SPD, beliau akan mengajar mata pelajaran biologi serta prakarya dan kewirausahaan, sekaligus merangkap tugas tambahan sebagai pengelola lab MIPA. Ibu Fransusi MPD,
Beliau akan mengajar bahasa Indonesia dan beliau juga sebagai pembimbing kalian dalam kegiatan ekstrakurikuler bahasa Indonesia. Ibu Elok Margaret, sarjana ekonomi. Beliau akan mengajak kalian mempelajari tentang ekonomi, sekaligus beliau adalah kepala perpustakaan. Ibu Efrina Septiani, SPD. Beliau akan mengajar mata pelajaran fisika. Ibu Kristina, SPD. Beliau akan mengajak kalian belajar matematika. Pak Saidul Abror, SAG, mengajar mata pelajaran agama Islam, merangkap tugas jabatannya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Ibu Medalina, SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu Nina Oktavianti, beliau mengajar mata pelajaran kimia sekaligus sebagai staf di bagian kurikulum. Pak Doni, SPD. Beliau mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beliau juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pak Gusti Bina Wibawa Akbar, SPD. Beliau yang akan mengajak kalian mempelajari tentang TIK dan multimedia, sekaligus beliau merangkap sebagai kepala laboratorium komputer. Ada guru GTT atau guru tidak tetap yang ditugaskan untuk mengajar di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Ibu Dewi Wulandari, SPD, sebagai guru BPDK, sekaligus beliau mengajar sejarah Indonesia. Ibu Yunike Pintarwan Oktala Cinta, STH, sebagai guru mata pelajaran agama Kristen dan prakarya kewirausahaan. Ibu Royani, SPD, beliau mengajar bahasa Indonesia dan membantu mengajar sosiologi. Ibu Sunarsi Ramadhani Putri yang akan mengajar geografi dan pendidikan seni. Kita juga akan dibantu 3 guru yang menambah jam di SMA Negeri 10 Palangkaraya. Mereka berasal dari SMA Negeri 4 Palangkaraya. Ibu Dr. Randa Nuryani, Bapak Dr. Andes Tirman, dan Ibu Yuliani, SPD. Mereka akan membantu mengajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidik dan tenaga pendidikan, serta kita dibantu oleh Ibu Ika Wahyuwati yang akan membantu kita dalam bertata usaha.